Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Khairin Azizah, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai intelijensi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu intelijensi? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Intelijensi merupakan kemampuan untuk berpikir abstrak, berpikir rasional, beradaptasi dengan lingkungan, belajar dari pengalaman, serta memperoleh pengetahuan. Adapun pengertian intelijensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Wissler. Beliau mendefinisikan intelijensi sebagai suatu kemampuan yang digunakan oleh individu untuk bertindak dengan terarah, berpikir dengan cara yang rasional, serta menghadapi lingkungan dengan cara yang efektif. Kemudian menurut Edward, intelijensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memberikan respon yang tepat dan baik bagi stimulasi yang akan diterima oleh individu tersebut. Nah, tentunya dalam intelijensi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik atau faktor bawaan memainkan peran penting dalam menentukan intelijensi seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa IQ seseorang memiliki korelasi yang tinggi dengan anggota keluarganya, seperti saudara kandung dan orang tua kandung. Hal ini menunjukkan bahwa intelijensi dapat diturunkan secara genetik dalam keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi intelijensi seseorang. Asupan makanan bergizi yang mempengaruhi perkembangan otak dapat berkontribusi pada kecerdasan individu. Selain itu, rangsangan emosional dan kognitif yang diberikan oleh lingkungan juga memainkan peran penting. Lingkungan yang mendukung, peduli, dan memberikan rangsangan positif dapat meningkatkan tingkat kecerdasan individu. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendorong atau keras dapat menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Faktor kematangan. Kecerdasan atau intelijensi seseorang tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang seiring pertumbuhan dan kematangan individu. Proses belajar, perkembangan fisik, dan usia dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Intelijensi juga dapat terkait dengan emosi seseorang, sehingga pemahaman dan pengenalan emosi juga berperan dalam perkembangan intelijensi. Selanjutnya ada faktor minat. Minat sangat mempengaruhi pembentukan intelijensi seseorang. Setiap orang tentunya memiliki minat yang berbeda-beda. Ada yang berminat dalam hal bermusik, melukis, maupun menari. Selanjutnya ada faktor kebebasan. Kebebasan sangat mempengaruhi dalam pembentukan intelijensi. Faktor-faktor tersebut tentunya antar satu faktor dengan satu faktor yang lain saling berkaitan, sehingga dapat membentuk suatu intelijensi seseorang. Adapun macam-macam potensi intelijensi. Potensi dari intelijensi atau kecerdasan otak yang dimiliki oleh seseorang memiliki jenis atau macamnya sendiri yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, intelijensi verbal linguistik. Potensi intelijensi yang pertama ialah verbal linguistik. Potensi ini merupakan suatu kecerdasan yang memiliki hubungan dengan bahasa serta segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan beragam kegiatan membaca serta menulis. Yang kedua, intelijensi logikal matematik. Intelijensi ini merupakan suatu kecerdasan dalam berpikir secara ilmiah dan memiliki hubungan dengan angka serta simbol dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menghubungkan potongan-potongan informasi yang ia dapatkan secara terpisah. Selanjutnya, intelijensi visual spasial adalah intelijensi yang memiliki hubungan dengan seni visual. Contohnya ada menggambar, melukis, memahat. Selain itu, intelijensi visual spasial diartikan sebagai kemampuan peta, navigasi, arsitek, serta kemampuan dalam membayangkan objek dari suatu pandangan berbeda. Nah, selanjutnya ada intelijensi kinestetik tubuh.
Intelijensi kinestetik tubuh memiliki hubungan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan perasaan atau disebut pula sebagai bahasa tubuh. Contohnya, misal menari, berolahraga, hingga mengendarai sesuatu. Yang kelima ada intelijensi ritme musikal. Nah, kecerdasan ritme musikal memiliki hubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengenali pola nada dan irama pada bunyi-bunyi atau suara. Selanjutnya ada intelijensi intrapersonal. Sesuai dengan namanya, intelijensi intrapersonal berfokus pada pengetahuan diri serta memiliki hubungan dengan refleksi, kesadaran serta kontrol emosi, intuisi, serta kesadaran rohani. Yang ketujuh ada intelijensi interpersonal. Kecerdasan interpersonal memiliki hubungan dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh individu untuk mampu bekerja sama serta melakukan proses komunikasi yang baik serta verbal maupun nonverbal. Yang kedelapan, ada intelijensi emosional. Kecerdasan emosional meliputi kekuatan emosional serta kecakapan sosial yang dimiliki oleh seseorang. Yang kesembilan, kecerdasan intelektual atau IQ. IQ seperti yang dijelaskan berbeda satu dengan yang lain. Kecerdasan intelektual atau IQ merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan serta kemampuan untuk belajar serta berpikir dengan abstrak. Selain itu, kecerdasan intelektual merupakan suatu cara seseorang dalam menggunakan simbol serta konsep. Sekian pemaparan materi intelijensi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.